Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatah li salamati dinina dunyana ukhrana wa biniyati du'a wal qabul wa tafa bi kulli sulus sarahi sya'ni zahiran wa batinan dafi'atan li kulli syarr jaribatan li kulli khairin wa dina syekhina ahbab. أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى تقى العفاف الموت على دين الإسلام جامعا الجنة محمدا في شهر وعلى ما نوى به سلف الصالح وإلى الرحيم وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد وعلى أصحاب الكرام بسر سورة الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الشيخ المؤلف رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. ولا ينوي به إقبال الناس, dan hendaklah tidak berniat bi dengan mencari ilmu iqbalan nasi, mendapat perhatian manusia, wala istijlabah utamid dunya, dan tidak memperoleh keuntungan dunia, jadi tidak niat dan tidak niat memperoleh keuntungan dunia. Wal karamata inda sultani wa ghairihi, dan mendapat kemuliaan di sisi penguasa, wa ghairi, dan lain-lainnya. Jadi setelah diterangkan dalam mencari ilmu atau dalam melakukan amal ibadah apapun itu harus memasang niat yang baik. Niat yang baik itu satu, niat mencari ridho Allah, ya. Terus niat mencari keuntungan di akhirat. Kalau mencari ilmu, niat menghilangkan kebodohan dari dirinya dan menghilangkan kebodohan dari orang lain, dan niat menghidupkan agama, niat menetapkan Islam, termasuk niat mensyukuri nikmat akal dan mensyukuri nikmat kesehatan. Jangan sekali-kali dalam mencari ilmu itu niat hanya kepingin mendapatkan perhatian manusia, kepingin kemuliaan di sisi manusia, atau kepingin mendapatkan kedudukan di sisi manusia, atau niat kepingin mendapatkan keuntungan dunia, atau niat mencari kemuliaan di sisi para penguasa. Cek diangkat jadi penguasa, atau cek diangkat jadi pegawai negeri dan sebagainya. Jangan. Sebab apa? Sebab sebagaimana yang pernah kami sampaikan kepada kalian, orang itu ketika
niatnya untuk kepentingan dunia berarti kepingin dimuliakan manusia, kepingin dipuji, kepingin diperhatikan, kepingin dapat untung dunia, kepingin dapat kedudukan, jabatan dan lainnya. Itu kalau niat itu katanya, ya itu akhiratnya gagal, kosong, tidak dapat apa-apa sama sekali. Ya. Jadi ibarat orang nanam itu tidak tumbuh di akhirat. Terus niat yang untuk kepentingan dunia itu pun belum tentu dapat. Jadi kalau orang itu dalam mencari ilmu atau melakukan ibadah apapun yang diniati hanya kepingin ya dunia. Dunia itu mencakup kepingin dipuji orang, kepingin diperhatikan orang, kepingin dapat kemuliaan di sisi manusia, kepingin dapat keuntungan dunia, kepingin dapat ya kedudukan jabatan. Ya. Orang yang niat seperti itu gitu loh. Untuk mendapatkan keuntungan dunia aja belum tentu gitu loh. Ya. Yang jelas akhiratnya kosong, gagal. Jadi kalau hati manusia itu milik Allah gitu loh. Yang menggerakkan manusia untuk mau memuliakan apa itu? Allah, bukan kita gitu loh. Artinya walaupun kita kepingin melakukan apa, kepingin dimuliakan orang. Kalau Allah tidak menggerakkan hati orang itu untuk memuliakan, tidak ada yang bisa memuliakan. Gitu. Jadi yang punya hati manusia itu hanya Allah. Jadi kalau Allah tidak menggerakkan hatinya untuk memuliakan, walaupun kita kepingin dimuliakan, ya tidak ada orang yang memuliakan, percuma gitu. Ya. Termasuk kepingin dapat keuntungan dunia itu semua manusia sudah dicatat oleh Allah tentang bagian jatah rizki di dunia itu sudah ada, si fulan akan dapat sekian, itu semua sudah ada jatah rizki ya dunia ya. Diniati apa enggak diniati semua sudah ada jatah sendiri-sendiri ya. Jadi percuma gitu loh. Walaupun orang itu niat mencari keuntungan tapi tidak ada catatan Allah untuk mendapatkan keuntungan dunia, tidak dapat sama sekali. Tanpa diniati sama sekali, kalau Allah memberi pasti diberi. Ya. Itu kalau tentang keuntungan dunia. Tapi kalau akhirat itu harus diniati akhirat. Gitu. Ya. Kalau orang itu niat akhirat, dunianya pasti katut gitu. Jadi kalau orang itu niatnya akhirat, dunia pasti dapat. Akhiratnya dapat sempurna, dunia dapat. Tapi kalau niatnya hanya kepentingan dunia, dunia saja belum tentu dapat, apalagi akhirat. Ya. Supaya diingat lagi, dulu pernah saya sampaikan dasarnya diantaranya surat Asy-Syura ayat 20. Surat Asy-Syura ayat 20 Allah berfirman, "Man kana yuridu hartsal akhirati nazid lahu fi hartsih." Kata Allah, barang siapa yang menginginkan keuntungan akhirat ya. Keuntungan akhirat itu seperti kepingin dapat ridho Allah, kepingin dapat pahala di sisi Allah, kepingin dapat keuntungan akhirat ya. Ya, begitu itu orang menginginkan keuntungan akhirat ya. Maka kata Allah apa? Nazid lahu fi arthi, maka kami tambah, pasti kami tambah keuntungannya. Di samping akhiratnya butuh, di dunia diberi keuntungan. Itu janji Allah ya, yang harus selalu kita ingat ketika kita niatkan akhirat, dunianya katut dapat. Tapi kebalikannya, wa man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menginginkan keuntungan dunia, keuntungan dunia itu apa? Kepingin dipuji orang, kepingin diperhatikan orang, kepingin dikenal oleh orang, kepingin apa? Kemuliaan di sisi manusia, kepingin jabatan, kedudukan atau harta. Ini semua harta dunia, kepingin keuntungan dunia.
kata Allah, nu'tihi minha, ya kami kasih. Artinya ndak diniati aja dikasih kok. Orang-orang kafir ndak kenal Allah, ndak pernah doa, mendapat dunia apa tidak? Dapat dunia, bahkan banyak yang jadi kaya-kaya ya. Para penguasa-penguasa itu ya umumnya orang zalim ya. Umumnya orang zalim, tapi ya dapat kekuasaan, jabatan. Jadi kalau masalah ya keuntungan dunia itu ya Allah memberi, tidak mesti orang yang dikasih dunia itu orang yang dicintai. Bahkan kadang-kadang orang yang diberi dunia banyak justru dibenci oleh Allah. Jadi percuma gitu loh meniatkan dunia. Itu kata Allah, wa man kana yuridu hartsad dunya, barang siapa yang menginginkan keuntungan dunia, nu'tihi minha, ya kami beri kalau Allah menghendaki. Tapi wa ma lahu fil akhirati min nasib, dan dia di akhirat tidak punya nasib. Nasib itu bagian, tidak punya bagian. Jadi di akhirat nanti ketika dia berharap mana ya pahala ngaji saya dulu, mana pahala ibadah, melungu gitu loh. Tidak ada usumnya, orang-orang semua panen pahala, dia tidak panen. Betapa susahnya, betapa menyesalnya ya ketika orang ya beramal walaupun banyak amalnya termasuk menurut, ternyata tidak ada hasilnya di akhirat gara-gara salah nih niatnya. Itu surat Asy-Syura ayat 20. Lebih jelas lagi dan lebih menakutkan lagi ancaman Allah dalam surat Al-Isra ayat 18-19. Allah berfirman, "Man kana yuridul 'ajilata 'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura." Kata Allah, barang siapa yang menginginkan keuntungan yang segera, kangkano yuridul ajilata, ajilah pakai ain itu keuntungan segera. Keuntungan segera itu keuntungan di dunia apa di akhirat? Dunia. Jadi barang siapa yang menginginkan keuntungan dunia yang hanya sesaat di dunia, ya ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid, maka kami segerakan bagi orang itu apa yang kami kehendaki dan bagi orang yang kami kehendaki. Jadi tetap walaupun kepingin ini ya sesuai dengan catatan Allah. Kalau jatahnya Allah wong iki tak kei dunia sedikit ya sedikit. Itu bagi orang yang dikehendaki oleh Allah. Walaupun orang melakukan apa kepingin dunia. Kalau Allah tidak menghendaki ya tidak dapat sama sekali. Jadi percuma meniatkan dunia itu sama sekali tidak ada efeknya gitu. Nah, malah dampaknya ini, tsumma ja'alna lahu jahannam. Kemudian kami jadikan bagi orang itu neraka jahanam. Jadi dunianya belum tentu dapat, yang jelas di akhirat dapat neraka jahanam. Yaslaha madhmuman madhura. Dia akan masuk neraka jahanam dalam keadaan terhina dan terkutuk, ya, dijauhkan dari rahmat. وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Barang siapa yang menginginkan keuntungan akhirat, ya, keuntungan akhirat, kepingin dapat ridho Allah, kepingin dapat balasan di sisi Allah, kepingin dapat pahala di sisi Allah, kepingin dimasukkan surga oleh Allah, ya, kepingin dimuliakan oleh Allah, itu keuntungan akhirat, ya, dan dia memang berusaha untuk melakukan itu, ya, kana sa'faulaika kana sa'yuhum mashkura, maka amal-amal mereka disyukuri, maksudnya diterima dan dibalas pasti gitu loh. Niatnya akhirat pasti dibalas di akhirat, sempurna balasannya. Itu dalil yang jelas tentang bahayanya orang salah niat dalam mencari ilmu dan juga dalam melakukan amal ibadah apapun.
kalau sampai tujuannya hanya untuk dunia. Terus kalau dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Mangkanat ya niyatuhu ad-dunya syattatallahu amrah." Ya. Barang siapa yang niatnya itu dunia, melakukan apa yang dituju dunia, yang diinginkan dunia, ya, maka Allah ya syattatallahu urusannya dikacau balaukan, merawut urusannya, ya, sampai wong iku sumpek ya. Gara-gara niati dunia niku justru dikacaukan urusannya. Wah faraqadhi dan Allah menggagalkan usahanya. Usaha apapun gagal gara-gara niat dunia. Terus wa ja'ala faqrahu ya. Wa ja'ala faqrahu baina ainai, dan Allah jadikan fakirnya itu di hadapan mata. Artinya orang itu tidak pernah kelihatan ceria, tidak pernah kelihatan senyum, kelihatan sumpek tok karena pikirannya hanya mikir dunia. Sampai kadang-kadang tidak bisa tidur, makan tidak enak, sembarang tidak enak, ya gara-gara yang dipikirannya hanya yang diniati dunia. Terus apa? Walam yu'ti minad dunya illa ma kutibalah, dan tidak diberi darinya kecuali sesuai dengan yang tercatat. Jadi walaupun niatnya kepingin ini tetap ya itu akan dapat dunia sesuai catatan Allah, tidak tambah tidak kurang. Tapi kebalikannya, wa man kanat niyatul akhirata, barang siapa yang niatnya itu akhirat ya, jama Allah amro, maka Allah himpun perkaranya itu, dihimpun gampang gitu ya. Wa ja'ala ghinau fi qalbi, dan Allah jadikan kayanya itu di hati. Kaya yang sebenarnya itu kata Nabi kaya hati, bukan kaya harta. Laisal ghina an kathratil arad, bukanlah kekayaan itu kaya harta, sama sekali bukan. Walakinnal ghina ghinan nafsi, tetapi yang namanya kaya itu adalah kaya hati. Ya, artinya neriman, jadi apa adanya neriman, itu berarti kaya gitu loh. Tapi kalau orang itu apa ya rakus ya, apa atau yang dituju hanya dunia aja, itu melarat gitu loh. Jadi walaupun hartanya banyak itu tidak pernah syukur, kurang aja ya, tidak pernah kelihatan tentrem hidupnya. Dan itu fakta ya, sering kita lihat demikian. Orang kadang-kadang kaya raya, bayarannya besar, kadang-kadang penguasa besar, apa rumahnya mewah, hartanya miliaran bahkan triliunan. Tapi kadang-kadang tidak pernah bahagia gitu. Susah aja, kadang-kadang anaknya tidak kena, anaknya rusak, tidak nurut. Kadang-kadang apa? Ya apa kena bala ini, kena penyakit ini, kena penyakit ini. Mana ada kebahagiaan ya. Jadi sehingga susah tok. Apa? Tapi kebalikannya banyak orang itu yang hidupnya pas-pasan tapi selalu ceria, selalu senyum, setiap ketemu mesti apa? Syukur. Nah, ini namanya orang kaya ya. Kadang-kadang walaupun apa orang sederhana, enggak kaya tapi loman. Ini namanya orang kaya gitu. Ya, itu penyebabnya kenapa orang itu selalu apa resah, karena salah niat itu, melakukan apa niatnya karena dunia. Kenapa kok orang itu selalu tentrem kaya? Karena niatnya akhirat ya. Jadi siapa yang niatnya akhirat, urusannya digampangkan oleh Allah, dan Allah jadikan kayanya di hati sehingga selalu tentrem bahagia, walaupun ya tidak jadi orang kaya tapi tetap tentrem bahagia. Dan wa'atat hudunya wa yarogima, orang yang demikian ini ketika niatnya akhirat gitu loh, justru dikejar oleh dunia. Jadi dunianya seperti itu ya. Kalau diniati dunia lari, tapi kalau justru gak direken dunia, niatnya akhirat, justru dunia godak ya. Jadi dunia mengejar orang yang tidak ada di hatinya dunia, tapi yang ada kepingin ya, yang dikepingin akhirat. Itu justru
dunia disuruh ngejar oleh Allah. Ya. Tapi kalau orang itu niatnya dunia, justru dipermainkan dunia, disetir oleh dunia, dikuasai dunia. Ya. Tapi kalau orang itu niatnya akhirat, justru dunia yang nurut, kenapa? Dia bisa menguasai dunia. Jadi justru dunia yang ya mengejar orang ini. Tapi kalau orang itu niatnya dunia, justru dunianya semakin lari. Kenapa? Makanya banyak orang-orang soleh itu kadang-kadang tidak nutut akal kita ya. Nyambut gawe apa kadang-kadang santai. Tapi justru apa? Ya, rizkinya itu berlebih-lebihan. Ya. Artinya apa? Tidak pernah kekurangan. Jadi dikejar oleh rizki. Walaupun apa? Datang. Tapi banyak orang yang ambisi terhadap dunia sampai saking ya kepingin dadi wong sugih nyambut gawe gak leren-leren sampai kadang-kadang dibelani gak sembayang, gak sempat ngaji, kadang-kadang gak sempat istirahat. Ya, tapi yang dituju hanya cuma dunia. Justru apa? Dunia tambah melayu gitu loh, ya. Tambah apa? Ya ndak kaya-kaya. Ya, itu ya, jadi kalau orang itu kepingin apa dikejar oleh dunia, jangan diniati dunia itu melakukan apa, hanya kepingin ya akhirat. Untuk akhirat itu dunia pasti akan mengejar. Udah, ini maksudnya seyogyanya tidak berniat minta perhatian manusia, tidak berniat mencari keuntungan dunia, dan tidak berniat mendapat kemuliaan di sisi penguasa itu di sisi manusia. Karena kemuliaan yang sebenarnya itu hanyalah pada sisi Allah. Inna akramakum indallah atqakum. Kemuliaan bukan apa pangkat jabatan kaya ya, bukan itu, tapi takwa. Pokoknya orang takwa ya kepada Allah pasti mulia. Mulia di sisi Allah itu mulia yang sebenarnya, mulia yang hakiki. Kalau kemuliaan karena jabatan, pangkat, ya, karena pujian itu kemuliaan yang semu. Banyak orang itu dimulia-muliakan karena pangkat, karena penguasa, karena kaya. Tapi setelah dicabut kekuasaannya justru berubah jadi dihina, kadang-kadang dipenjara. Kadang-kadang banyak orang kaya raya, orang dimuliakan. Tapi ketika cabut kekayaannya sudah tidak ada orang yang menghiraukan sama sekali. Itu kemuliaan yang semu. Kalau kemuliaan karena pangkat, jabatan, harta, kemuliaan yang menipu. Tapi kalau orang itu takwa kepada Allah, itu mulia yang sebenarnya. Mulia di dunia, mulia di akhirat. Sudah. Terus qala Muhammad ibnul Hasan, berkata Imam Muhammad ibnul Hasan rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan Allah merahmati beliau, amin. Lau kana nasu kulluhum abidi, andaikan manusia semuanya itu budak-budakku, andaikan manusia semuanya itu budak-budakku, la'aktaktuhum, pasti aku bebaskan mereka, aku merdekakan mereka. Wa tabarra'tu an walaihim, dan aku berlepas diri dari menguasai mereka, dan aku berlepas diri dari menguasai mereka. Jadi Al-Imam Muhammad bin Hasan ini ngasih pelajaran sama kita, ngasih contoh, sama sekali tidak kepingin dimuliakan manusia gitu loh. Umumnya orang itu ya kalau punya apa pegawai-pegawai banyak, punya apa budak-budak itu apa ya apa bisa seperti barang ya, disuruh kerja, disuruh melayani apapun. Itu banyak orang yang kaya itu punya budak-budak banyak ya. Bahkan kalau orang itu punya budak perempuan bisa dipergauli seperti istri tanpa apa? Mas kawin, tanpa nikah. Nah, banyak orang-orang yang keduniaan itu hanya senang-senang dengan budak-budak itu. Nah, kata Al-Imam Muhammad bin Hasan, umpama jangankan
dia punya 10 budak, 100 budak, umpama semua manusia itu jadi budaknya. Artinya semua menghormati, semua bahkan sujud saking hormatnya. Semua manusia begitu. Kata Imam Hasan, pasti aku bebaskan, aku merdekakan, sehingga tidak ada hubungan sama saya gitu loh. Mereka bebas, tidak perlu menghormati, tidak perlu apa? Tunduk. Ya. Dan aku berlepas diri dari menguasai mereka, sudah. Ya, tidak kepingin dihormati orang sama sekali. Itu orang yang, ya, orang yang ngerti, orang yang soleh itu seperti itu, tidak kepingin dimuliakan oleh orang, cukup, ya, dia kepingin dimuliakan oleh Allah. Biar seluruh manusia tidak ada yang memuliakan, asalkan Allah memuliakan, mulia apa tidak kira-kira? Pasti mulia gitu loh, walaupun dihina karena orang ini mungkin zahirnya seperti biasa, mungkin melarat, mungkin tidak pinter, tapi takwa kepada Allah, akhlaknya baik, orang ini dimuliakan oleh Allah. Biar seluruh manusia tidak ada yang memuliakan, tidak masalah, sebab yang menyelamatkan itu Allah, bukan manusia. Yang membalas amal kita Allah, bukan manusia. Yang ngasih kebahagiaan Allah, bukan manusia. Jadi percuma ya. Jadi walaupun tidak ada orang yang memuliakan, asalkan Allah memuliakan sudah lebih dari cukup. Kebalikannya, mbok seluruh dunia memuliakan tapi Allah tidak memuliakan, percuma, sebab manusia makhluk. Ya. Walaupun semua manusia memuliakan tunduk, tapi Allah tidak memuliakan, mati sudah apa? Harus meninggalkan manusia, dia akan, ya, dihina oleh Allah. Ya. Dan tidak mungkin gitu loh. Orang walaupun kepingin apa supaya kabeh wong mulyakno aku nglakoni ngene cek apa? Pura-pura, tetap tidak mungkin. Manusia itu semua memuliakan, pasti ya ada yang senang, ada yang benci. Siapapun orangnya, masuk wis bener-bener wong cek dimulyakno wongnya, tetap apa? Ya ono sing mulyakno, ono sing membenci. Nah, ada yang senang, ada yang benci. Jangankan kita orang biasa ya, yang penuh banyak kekurangan. Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW, manusia yang termulia, paling sempurna di dunia, ya. Jadi Sayyidul Anbiya, pemimpin para Nabi Rasul, fisiknya sempurna, mulai ujung rambut, akhlaknya luar biasa, wajahnya bercahaya. Itu saja kira-kira masyarakat semua senang apa banyak yang benci para Nabi? Banyak yang benci gitu loh. Ada yang senang juga ada yang benci, ya. Bahkan ketika Nabi di Mekah justru mayoritas membenci Nabi, musuh bahkan mau berusaha membunuh Nabi, bahkan Nabi diusir, ya, sampai terpaksa hijrah. Padahal ini manusia paling mulia. Itu. Jadi tidak bisa orang itu melakukan apa kepingin dimuliakan, tetap, ya, ya, ada yang muliakan, ada yang tidak, ya. Sampai diceritakan, ya, menurut sebagian riwayat itu Luqman Hakim itu adalah seorang tua yang sangat baik mendidik akhlak, ya, pada anaknya, ya, sampai diabadikan ceritanya dalam Al-Qur'an, ya, ada surat Luqman, ya. Menurut kisah, di samping mendidik anaknya supaya mengenal Allah, mengisahkan Allah, supaya menjaga sholat, supaya berakhlak baik, terus, ya, diantaranya diajaknya naik kuda, ya. Pertama, ya, dia ingin ngajari anak supaya hormat sama orang tua, ya. Jadi ayahnya naik kuda, sedangkan anaknya suruh nuntun, ya. Akhirnya jalan di kampung itu apa? Nah, semua orang kampung ngejek, iku ya apa sih bapak mentalanan niku? Bapak itu pak anaknya dikon nuntun, iku bapak mentoloan niku, ya. Kata Luqman sengaja kepingin ngajari anaknya supaya ojo ngelakoni apa-apa, ojo krana menungso, ngono apa? Ya, akhirnya kata ayahnya iku, "Le, aku sing numpak, awakmu sing nuntun, dilokno wong le, saiki ganti ya, awakmu sing numpak, ya, aku sing nuntun, ya." Akhirnya bareng
anake sing dikon numpak bapake nuntun. Kait melaku beberapa dilokno wong meneh iku ya apa sih bapak ngajari anake kudu ya. Mosok anake dikon numpak bapake nuntun iku padha karo muruki anak kudu iku apa? Akhire jere Lukman, "Nak, awakmu sing numpak jere aku muruki kudu, Nak. Wis muduna ya, ayo dituntun bareng ae ya." Barang dituntun bareng kait melaku dilokno wong iku ya apa sih? Ya duwe jaran kok gak dimanfaatno ya. Ya dilokno ya. Jere bapak enak aku sing numpak tetep dilokno wong. Awakmu sing numpak ya dilokno wong. Gak ditumpaki kabeh ya tetep dilokno wong. Ayo ditumpaki bareng ae. Akhirnya ditumpaki bareng kait melaku dilokno wong pisan. Iku ya apa sih jaran siji ditumpaki wong loro gak duwe saken nang hewan. Ya, seperti itu. Apa gak iso wong iku kepingin disenengi wong kabeh ndak bisa gitu. Tetap apa? Kalau orang itu melakukan apa kepingin disenengi wong pasti tertipu gitu loh. Ya, mesti kadang-kadang justru kepingin apa-apa cek itu ternyata justru tambah dibenci, tambah dilokno. Ya, kan kadang-kadang ada orang itu ya kepingin nyelameti apa punya hajat, mungkin hajat apa menantu apa-apa, padahal gak duwe ae geden-gedenan kadang-kadang ya. Tujuane cek dimulyakno, cek dianggap wong anu, nyambut apa mengadakan acara besar-besaran. Tetep ya. Ya, perkiraan supaya wong seneng kabeh ya, Pak. Tetep mesti ono sing cocok, ada yang tidak cocok. Jadi banyak ya orang yang justru wah iku melarat ae gede paling iku utang iku paling ya. Ya. Apa? Pasti ono sing ngilokno seperti itu gitu. Jadi walaupun berusaha untuk menyenangkan orang tetap yang namanya manusia ada yang senang, ada yang benci. Makanya kalau orang itu melakukan apa saja termasuk mencari ilmu, niat kepingin dimuliakan orang pasti tertipu gitu Pak. Jadi sudah belum tentu mendapat yang diniati yaitu kebutuhan dunia, akhiratnya jelas gagal, akhiratnya terkutuk terhina. Udah. Nah, ini contoh ulama-ulama dulu ya, termasuk di sini yang disebutkan Al-Imam Muhammad Ibnul Hasan mengatakan andaikan semua manusia jadi budakku, semua menghormati ya, bahkan menunduk sujud kepadaku, saya tidak senang. Saya merdekakan semua supaya lepas, tidak ada hubungan sama saya ya, dan saya berlepas diri dari menguasai mereka ya. Sebab umumnya orang itu kalau dimuliakan orang itu justru kadang-kadang jatuh menjadi sombong, suka bahkan menjadi hina di dalam pandangan Allah. Orang ini justru dihina. Maka orang-orang soleh tidak kepingin terkenal, tidak kepingin dimuliakan orang. Ya, sehingga kadang-kadang tidak pernah menampakkan kebaikannya di dalam pandangan masyarakatnya. Jadi cukup dia berusaha menampakkan baik kepada Allah. Bukan seperti orang yang bodoh kadang-kadang kalau sendirian tidak baik, tapi kalau di hadapan orang baik. Orang yang demikian ini ya berarti yang diinginkan hanya kemuliaan di sisi manusia. Nah, jadi kita kalau bisa jangan ya. Jadi di hadapan orang harus baik, sendirian pun tidak ada orang tetap harus baik ya. Kalau bisa kebalikannya gitu loh ya, di hadapan orang biasa tapi dibiarkan itu justru tambah baik. Ibarat kita wiritan atau sholat atau baca Quran pas ganok sopo-sopo itu tambah disempurnakan gitu ya. Bukan sebaliknya, kadang-kadang ketika di hadapan orang diapi-api tapi pas ganok wong gak api. Nah, begitu itu jelas ibadahnya karena Allah apa karena manusia? Karena manusia. Jadi kita harus belajar melakukan apapun itu hanya karena Allah. Tanda-tandanya karena Allah itu sendirian atau di hadapan orang sama ya. Jadi pas misalnya sholat sunat ya, bersama teman-temannya, praktiknya sholat seperti itu. Pas dibian ya sama, tidak ada bedanya. Itu tandanya orang ibadah karena Allah murni. Tapi kalau pas
ketika bersama-sama, apalagi dilihat orang yang disegani sholatnya dibaik-baikkan. Tapi pas diwian kan sapa-sapa cepet-cepetan atau kadang-kadang tidak sholat. Ini jelas orang yang demikian ini ibadahnya niat karena Allah atau karena manusia? Karena manusia. Diterima apa enggak oleh Allah? Tidak akan diterima gitu ya. Nah, begitulah ketika mencari ilmu agama, kalau sampai niatnya hanya karena manusia, gagal itu ya. Untuk mendapatkan kemuliaan di sisi manusia aja belum tentu, akhiratnya yang jelas gagal. Tapi kalau orang itu murni niat kepingin keuntungan akhirat, kepingin kemuliaan di akhirat, kepingin balasan di akhirat, kepingin mulia di sisi Allah, ya maka itu ya Allah memuliakan baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Sudah. Waman wajada lazzatal ilmi, dan barang siapa yang mendapati kelezatan ilmu. Barang siapa yang mendapati kelezatan ilmunya, lezat nikmat ketika mencari ilmu, ketika pelajari ilmu itu nikmat. Wal amalabi, dan mengamalkan ilmu, ya, mendapatkan lezat mengamalkan ilmu, rasanya nikmat, senang. Ya. Qallama yarghabu fima indan nas, maka dia sedikit sekali menginginkan apa yang ada pada manusia. Maka sedikit sekali menginginkan apa yang ada pada manusia. Artinya orang itu kalau sudah merasakan nikmat, ketika seneng rasanya, mengamalkan ilmu seneng rasa nikmat. Orang yang demikian ini cukup, tidak kepingin ya dimuliakan oleh orang, tidak pengen dipuji orang, tidak pengen dikenal oleh orang, tidak, karena dia sudah menikmati belajar ilmu. Bagaimana supaya orang itu bisa menikmati ya belajar ilmu atau ibadah apapun itu bisa dirasakan nikmatnya. Jadi itu kalau orang sudah begitu sudah ndak nengok orang ya, biar orang tahu apa ndak, orang muliakan ndak ngurus. Yang penting saya bisa merasakan nikmatnya ibadah. Supaya kita bisa merasakan nikmatnya mencari ilmu, mengamalkan ilmu, nikmatnya ibadah apapun. Ya, satu kuncinya harus ikhlas tadi itu ya, harus ikhlas. Jadi kalau kepingin melakukan apapun itu bisa merasakan nikmatnya, kuncinya harus ikhlas. Artinya pertama jangan sekali-kali kita melakukan apapun bertujuan karena manusia atau campur, jangan. Yo di samping cek dirimu Allah, yo menungso cek ro lek aku iki sergep. Wong cek ro lek aku iki ya apik kelakuanku ya. Begitu itu campur masih belum ikhlas namanya. Ikhlas itu bersih, tidak ada campuran karena manusia. Jadi hanya murni karena Allah, itu namanya ikhlas ya. Kalau campur, bahasa Qur'annya, bahasanya campur itu syirik. Kalau syirik ya ndak akan bisa merasakan lezatnya amalan yang dilakukan ketika niatnya tidak murni karena Allah. Itu. Jadi kuncinya kita melakukan apapun supaya enteng, supaya iso merasakan nikmatnya harus ikhlas ya. Karena apa? Karena ketika orang itu ikhlas, setan tidak berani ikut campur ya. Gara-gara wong iku gak iso merasakan nikmat karena dicampuri setan gitu, digoda ya, dirusak oleh setan. Tapi kalau orang itu ikhlas, setan tidak mampu ya. Jadi orang ikhlas itu tidak akan bisa disentuh oleh setan. Setan takut. Jadi nafasnya saja bisa membakar setan kalau orang itu ikhlas ya. Dan itu dinyatakan sendiri oleh iblis, ratunya setan itu mengatakan apa? Kalau sudah orang ikhlas tidak bisa gitu. Dan ketika iblis itu dikutuk oleh Allah gara-gara tidak menghormat Nabi Adam, tidak mau mengikuti perintah Allah untuk menghormat Nabi Adam, kan diusir, dikutuk ya, gara-gara sombong. Padahal iblis itu sudah
ibadah 80.000 tahun ya. Iblis ibadah bersama malaikat. Iblis itu alim pada itu, tapi dikutuk oleh Allah gara-gara sombong ya. Tidak mau menghormat Nabi Adam, padahal diperintah oleh Allah tidak mau. Maka akhirnya dikutuk oleh Allah, dibuat hina, dijadikan sesat selama-lamanya seanak cucunya. Akhirnya ya iblis sumbar gitu loh, sumpah ya. Qala rabbi bima awaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la uwiyannahum ajma'in. Katanya iblis, ya Allah, berhubung engkau sudah menyesatkan aku, sudah mencelakakan aku selamanya, maka pasti sungguh benar-benar aku hiasi kemaksiatan kepada manusia supaya orang tertarik kepada maksiat-maksiat. Itu perbuatan setan, supaya orang senang maksiat dihiasi. Terus wala uwiyannahum ajmain, pasti benar-benar aku sesatkan semua manusia, akan disesatkan oleh iblis dan anak cucunya. Terus apa kata iblis? Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas. Kalau orang ikhlas, iblis angkat tangan, gak iso, gak wani, gak mampu. Sebanyak apapun setan ya, sepinter apapun ya iblis, kalau orang itu ikhlas tidak mampu gitu, tidak mampu. Makanya diceritakan ada orang soleh yang dibuka hatinya melihat alam gaib, termasuk kelihatan setan kelihatan. Ketika orang soleh ini mau ke masjid, ada beberapa orang baca Quran di emper masjid itu, tapi orang soleh kelihatan ada setan di tengah-tengah orang mempermainkan orang baca Quran. Akhirnya orang soleh yang kelihatan setan itu marah, setan, kurang ngajar kamu ini. Ada orang baca Quran kok dipermainkan, sambil telanjang setan di tengah-tengah orang banyak. Bagaimana jawaban setan ketika dimarahi orang soleh? Kata setan, ya ini bukan manusia tapi kera, katanya. Kaget, gimana kamu ini? Orang baca Quran katakan kera. Iya, karena niatnya bukan karena Allah. Jadi baca Quran cek wong terus cek ngeteri jajan, cek duwe baca Quran kan zaman dulu banyak begitu ya biasanya baca Quran diget-getno engko ono wong sing ngeteri jajan panganan, itu ya niatnya itu gitu loh. Niat baca Quran niatnya itu ya. Maka dipermainkan oleh iblis ya, oleh setan, padahal baca Quran gitu loh. Kenapa? Karena tidak ikhlas. Terus kata iblis itu, ini bukan manusia tapi kera. Manusia yang sebenarnya yang di dalam masjid itu loh yang saya takut. Nah, akhirnya dimasuki masjid, tidak ada orang tidur. Katanya orang soleh ini, iblis, ya setan, ya mana katanya kamu manusia sebenarnya, tidak ada orang tidur. Ya itu saya takut. Katanya orang soleh, gimana kamu ini kok tidak takut sama orang baca Quran, kok takut sama orang yang tidur? Ya. Katanya iblis, iya karena yang baca Quran itu tidak ikhlas, ya hanya karena manusia kepingin dipuji, kepingin dikasih sesuatu keuntungan dunia oleh manusia. Sedangkan yang tidur itu orang selalu ikhlas, melakukan apa saja hanya murni karena Allah, tidak pernah ada niatan karena manusia. Itu nafasnya orang tidur itu katanya bakar setan. Jadi setan mau dekat terbakar. Begitu. Jadi supaya orang itu bisa merasakan nikmatnya ibadah, ya itu ya pertama harus ikhlas ya. Kalau tidak ikhlas tidak akan bisa, sebab pasti ada campuran setan. Terus yang kedua, supaya kita itu bisa merasakan nikmatnya ibadah dan bisa tidak berat melakukan ibadah, harus istiqomah, belajar istiqomah. Segala sesuatu itu pertama pasti berat ya. Pasti berat, tapi setelah dibiasakan terus istiqomah seperti kalian ngaji, mesti pertama berat, tapi kalau sudah istiqomah terus niatnya murni karena Allah, bukan karena takut sama orang, bukan karena bukan. Itu lama kelamaan
beratnya itu ringan, menjadi apa? Berkurang-kurang sampai berubah jadi nikmatnya. Jadi seperti orang-orang soleh yang sudah istiqomah ibadah, istiqomah baca itu nikmat, tidak ada berat. Ya. Dan akan muncul karomah, kemuliaannya. Jadi kuncinya ya supaya orang itu ibadah apapun termasuk mencari ilmu supaya bisa merasakan nikmatnya. Itu satu harus belajar ikhlas, terus yang kedua harus istiqomah kontinu ya. Orang sholat malam, bangun malam itu berat apa ringan? Berat itu ya. Tapi orang-orang soleh karena istiqomah setiap malam itu akhirnya jadi lezat sampai ya mereka orang-orang soleh mengatakan ahlul laili fi lailihim aladzu min ahlil lahwi fi lahwihim. Orang yang sudah istiqomah bangun malam itu merasakan lezat, nikmat ketika bangun, mengalahkan senangnya atau lezatnya orang yang senang-senang di tempat maksiat, mungkin minuman keras senang. Itu katanya tidak ada apa-apanya, masih lebih lezat nikmat orang bangun malam. Nah, tapi orang demikian ini tidak moro-moro nikmat, latihan mulai si cilik gitu loh. Mungkin mulai di pondok itu kadang-kadang dipaksa ya, disiram kadang-kadang dihukum, itu latihan pertama. Kalau sudah istiqomah terus itu ya walaupun nanti pulang juga begitu walaupun sudah tidak ada peraturan tetap belajar itu nanti akan kalau sudah istiqomah baru muncul rasa nikmatnya sehingga tidak berat malah justru ketagihan kepingin lagi begitu. Banyak orang soleh itu yang mengatakan ya bosen lihat kehidupan dunia apalagi zaman akhir ya, cuma yang ditunggu-tunggu hanya waktu malam untuk sholat malam, untuk berzikir kepada di malam hari, sampai mereka mengatakan laula qiyamul laili lama ahbabtul baqa fid dunya. Andaikan tidak ada kesempatan untuk bangun malam munajat kepada Allah, saya bosen hidup dunia, bosen ya. Jadi nikmat satu-satu yang ditunggu-tunggu ketika bangun malam. Padahal umumnya ringan apa berat? Berat. Cuma kenapa kok bisa ringan, bisa nikmat? Karena istiqomah. Yang kedua karena ikhlas. Jadi melakukan apapun supaya ringan bahkan bisa dirasakan nikmatnya. Kuncinya dua tadi, ikhlas dan istiqomah. Ya itu karena rohani, manusia itu kan terdiri dari jasmani juga rohani ya. Kalau orang itu sehat jasmani pasti bisa menikmati hidangan makanan-makanan jasmani ya. Ya nikmat, lezat, tidak usah dipaksa ya. Pokoknya ono dinikmati Mas itu karena badannya sehat. Begitulah rohani manusia gitu loh. Ketika sehat ya, karena niatnya murni karena Allah. Terus yang kedua ya sebenarnya tambahan tadi 3 ya, tadi supaya orang itu bisa ringan ibadah dan bisa merasakan nikmatnya ditambahi 1, orang harus membersihkan diri dari dosa. Orang harus banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertobat kepada Allah. Sebab yang membuat orang itu abot ibadah gak iso merasakan nikmat itu karena dosa. Jadi makanya kita ya kalau kita ini kok wabot kati tangi kati sholat sunat kati itu wabot itu pasti singgari abot itu dosa. Yang menyebabkan berat itu dosa. Makanya kata Nabi dosa itu dianggap penyakit gitu loh. Nabi bersabda ala ukhbirukum bidaikum badawaikum, maukah aku beritahu kalian penyakit kalian dan ya, obat kalian? Kata Nabi ala inna da'akum az-dzunub wa dawa'akum al-istighfar. Ingat ya, sesungguhnya penyakit kalian yang sebenarnya adalah dosa-dosa itu penyakit. Dan obatnya adalah istighfar dan tobat kepada Allah. Jadi sebagaimana jasmani ketika sakit malas, iya. Kalau orang itu sakit jasmaninya hati dijak ngene dijak malas iya. Ya. Terus ya tidak bisa merasakan ya
ya nikmatnya makanan kabeh diarani pahit. Kadang-kadang dijual apa pahit jere. Kadang-kadang sing masak sing tuku disalahno. Iki keliru amu tukono iki. Itu keliru iki boleh apa ilatmu sing loro iku gak sehatnya. Jadi ketika sakit semua terasa pahit. Begitulah ketika rohani sakit karena dosa kata Nabi. Ketika ada dosa-dosa dia ndak istighfar, itu apa? Mestinya ibadah itu ringan menjadi berat, mestinya nikmat ibadah ngaji nikmat menjadi pahit berat ya, itu gara-gara ada penyakit. Maka setiap kita ini melakukan kebaikan kok rasanya wapot males terus gak bisa merasakan nikmat, itu harus disadari pasti sebabnya dosa gitu. Terus orang harus segera istighfar, ingat-ingat dosa apa aku, oh iya ini mari ganggu koncoku ya. Iki maru aku mari suudzon aku nang apa mari ngenyek koncoku iki mari aku abot ibadah, harus begitu terus istighfar ya sepuro nang Allah, begitu solusinya ya begitu. Maka ya penyakit yang berbentuk dosa itu lebih bahaya daripada penyakit jasmani apapun ya. Sebab apa? Penyakit jasmani paling-paling bahayanya hanya di dunia. Kalau orang mati ada sakit jasmani apa tidak ada? Tidak ada, wong mati ya. Tapi kalau penyakit yang berwujud dosa tidak hanya di dunia dampaknya, sampai mati sampai di akhirat akan tersiksa gara-gara dosa itu. Maka orang mukmin harus lebih takut kepada dosa daripada kepada penyakit apapun, walaupun ya penyakit bahaya, penyakit jasmani harus dihindari. Tapi ya kalau dibanding dengan penyakit rohani itu dosa lebih bahaya penyakit rohani karena dampaknya tidak hanya di dunia tapi sampai di akhirat. Itu kuncinya berarti 3 supaya orang ringan melakukan amal kebaikan apapun. Ya, 1 orang harus menjauhi maksiat atau bertobat, banyak-banyak istighfar. Terus yang kedua harus berusaha ikhlas dalam melakukannya. Yang ketiga harus istiqomah. Kalau 3 ini pasti apa? Pasti apa? Amal apapun itu tidak berat dan bahkan bisa dirasakan nikmatnya. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang selalu istiqomah dalam ya, mencari ilmu, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam kebaikan sampai kita ini diberi oleh Allah kenikmatan bisa merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya mencari ilmu sampai kita bertemu Allah dalam keadaan menjadi orang-orang yang disenangi oleh Allah dan kita juga menjadi orang yang senang kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Rabbana taqabbal minna wanfa'na bisirril Fatihah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.